Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program VIP Talk, bincang-bincang dengan beberapa tokoh, sosok pejabat yang memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu kita dengan Ibu Poniti. Selamat siang, Assalamualaikum Bu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau adalah Direktur PT Migas Kaltara Jaya, yaitu BUMD yang mengelola kerjasama migas dengan kontraktor migas di wilayah kerja Kalimantan Utara. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang, pengen tahu apa sih ruang lingkup kerja dari BUMD ini, dan juga kira-kira apa sih kontribusinya nanti kepada Kalimantan Utara. Tribuner, sebenarnya saya kenal Bu Poniti ini sebenarnya dulu kalau tidak salah satu direktur Bank BPR ya. Iya. Di Kalimantan Timur, bahkan beliau ini Ketua Asosiasi BPR Kaltim. Ya Bu ya? Kaltim Kaltara, iya. Oke, nah mungkin pengen tahu juga nih kira-kira kenapa tiba-tiba meloncat jauh dari Kaltim Kaltara dan sekarang menjadi salah satu direktur BUMD di Kalimantan Utara. Baik, terima kasih Tribun atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebenarnya lebih kepada mencari tantangan. Ya. Karena di posisi dirut di BPR sudah sampai fase terakhir untuk tingkat jabatan. Jadi setelah menyelesaikan masa jabatan di BPR dan misi yang disampaikan itu sudah terlaksana, alhamdulillah, sehingga ada peluang di Kaltara pada saat itu ada seleksi. Sebenarnya saya masuk seleksi yang kedua, karena seleksi yang pertama itu hanya terseleksi yang lulus hanya 2 kandidat, sehingga sesuai dengan permen uji kepatutan itu minimal calon itu wajib 3. Nah, sehingga saya memberanikan diri untuk mencoba keberuntungan dan menguji kompetensi juga, karena di situ memang ada uji kompetensi dari pihak luar, dari UGM waktu itu, untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan itu. Betul. Jadi saya coba terakhir masuk di seleksi gelombang yang kedua. Jadi setelah lulus administrasi baru dilanjutkan dengan tes berikutnya, tes UKK. Nah, itu alhamdulillah lulus dan selanjutnya proses seleksi dan terpilih. Itu sebenarnya sudah sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun atau belum? Kalau dari mulai pelantikan sampai sekarang itu? Kalau mulai dari pelantikan itu sudah 1 tahun. Alhamdulillah, dari tanggal 2 Maret kemarin kami dikukuhkan, 2 Maret 2020 dikukuhkan. Tapi sebenarnya untuk SK itu sudah dimulai dari 16 Desember 2019. Oke, Bu Poniti, ini kan salah satu lembaga baru ya untuk di Kalimantan Utara, karena BUMD mungkin sudah ada, sudah beroperasi. Nah, ketika Ibu dilantik, apa sih yang dilakukan terhadap PT Migas Kaltara Jaya ini? Iya, seperti kita ketahui, memang badan usaha milik daerah di Provinsi Kaltara sendiri ini ada 2. Ya, satunya yang bergerak di bidang usaha aneka usaha, dan yang satu dikhususkan memang untuk mengelola partisipasi interest 10% di wilayah kerja Nunukan. Jadi sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2018 tentang PT Migas Kaltara Jaya, itu memang penugasan wilayah kerja itu hanya di wilayah kerja Nunukan. Sehingga yang wajib dilakukan oleh PT Migas Kaltara Jaya sesuai dengan perda tersebut adalah
mengelola wilayah kerja di wilayah kerja Nunukan, hanya di Nunukan, sehingga sesuai dengan penawaran SKK Migas yang sudah ditawarkan sejak bulan Juli 2017, itu sebenarnya kalau sesuai dengan Permen 37 tahun 2016, pemerintah daerah diberikan waktu 1 tahun untuk menyiapkan badan usaha milik daerah yang mengelola partisipasi interest. Nah, apa sih syaratnya sebuah daerah itu dapat menerima PI? Karena tidak semua daerah juga punya badan usaha yang mengelola PI 10%. Nah, untuk Provinsi Kaltara yang memang wilayah kerjanya terdapat lebih daripada 10 wilayah kerja yang mengelola minyak dan gas bumi, wilayah kerja Nunukan dipilih sesuai dengan penawaran yang diberikan oleh SKK Migas, sehingga PT Migas Kaltara Jaya hanya diperuntukkan untuk mengelola WK Nunukan. WK Nunukan. Nah, kalau kita boleh tahu Bu, tadi sampaikan ada 10 WK ya? Iya. Sekarang baru 1. Nah, kemungkinan apakah Kaltara juga bisa mengelola atau mendapatkan PI dari beberapa sumur yang ada lokasi WK tadi yang ada di Kaltara? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk berpotensi dan boleh itu diperbolehkan sepanjang dia memiliki payung hukum, tadi ya. Memiliki payung hukum dan memiliki badan usaha milik daerah atau perusahaan perseroan daerah. Artinya kalau PPD ini adalah anak perusahaan dari BUMD. Artinya bahwa PT Migas Kaltara Jaya ini hanya boleh 1 WK atau ketika nanti Perda dimungkinkan atau mungkin mencantumkan beberapa WK, apakah itu bisa? Jadi sesuai dengan ketentuan itu 1 WK, 1 BUMD atau 1 PPD. Jadi hanya 1 WK untuk 1 BUMD atau 1 BPD. Artinya kalau BUMD-nya sudah mengelola wilayah kerja lain, maka tidak dapat mengelola lagi wilayah kerja yang ditawarkan. Oh gitu. Nah Tribunner, kalau pengen tahu apa sih itu PI, nah kalau mungkin Tribunner pernah membaca atau mendapat informasi, misalkan di Kaltim Kaltara itu ada PI dari pengelolaan migas di Delta Mahakam ya. Nah ini tentu ini menjadi informasi baru di Kalimantan Utara, ternyata ada juga, yaitu PI nanti rencananya yaitu WK di Pertamina Hulu Migas Nunukan atau gimana Bu ya. Nah bicara kita kalau bicara dengar migas ini kan luar biasa, tentu nanti akan memberikan kontribusi pendapatan daerah Kalimantan Utara yang mungkin cukup besar juga. Kami mungkin masyarakat juga ingin tahu Bu, kira-kira proses akhirnya kita mendapatkan PI itu nanti seperti apa? Apakah ujuk-ujuk begitu nanti terbentuk BUMD, kemudian dalam waktu sekian tahun akhirnya dapatlah ini bagi hasil atau PI dari pemerintah atau negara? Jadi untuk mendapatkan PI, jadi kalau kita runtun, PI itu adalah besaran maksimal yang wajib ditawarkan kepada badan usaha milik daerah oleh kontraktor kerjasama. Jadi PI ini menjadi hak daerah yang memiliki potensi ataupun memiliki kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi. Itu bukan saham ya Bu, bukan tapi itu saham. Free, artinya memang menjadi hak daerah mendapatkan 10% tadi kan? Bukan saham, iya betul. Jadi tujuannya PI memang untuk meningkatkan peran serta daripada daerah atau badan usaha milik daerah, atau kalau memang badan usaha milik daerah tidak berkenan, nanti akan ditawarkan kepada badan usaha milik negara. Nah tujuannya apa? Untuk memberikan pendapatan asli daerah. Besarannya memang diatur maksimal 10%. Kemudian bagaimana sih cara mendapatkannya? Untuk mendapatkannya itu awalnya itu ada 2. Yang pertama adalah wilayah kerja yang POD 1 atau rencana pengembangan 1 disetujui oleh SKK Migas, maka wajib menawarkan PI 10% kepada badan usaha milik daerah. Yang kedua adalah wilayah kerja yang diperpanjang masa
kerjasamanya, maka wajib untuk menawarkan juga PI 10% kepada perusahaan milik daerah. Nah, prosesnya itu juga diatur oleh Permen SDM nomor 37 tahun 2016. Kalau sebelumnya awal PI ini adanya itu di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 di pasal 35 bahwa daerah itu berhak mendapatkan PI 10%. Nah, ini pengaturannya ada di Permen ESDM tahun 2016. Jadi dari 2004 untuk memunculkan awal PI, kemudian pelaksanaannya itu baru diatur di 2016. Oke Bu, nah ini kalau kita biar tahu gambaran, sekarang kan sudah ada WK Nunukan. Nah, bagaimana kira-kira potensi ataupun prospek pendapatan untuk Kaltara nih? Kira-kira masih perlu berapa tahun dan kira kita dapat berapa Bu? Sudahkah ada gambaran itu? Ya, kalau saat ini sesuai dengan hasil meeting kami dengan pihak SKK Migas, juga pihak Pertamina Hulu Energi dan juga Pertamina Hulu Energi Nunukan Company, ada tahapan sebenarnya ya setelah pemerintah daerah mendapatkan tawaran oleh SKK Migas untuk menyiapkan BUMD. Sekarang BUMD sudah ditunjuk oleh Gubernur, yaitu PT Migas Kaltara Jaya untuk mengelola wilayah kerja Nunukan. Maka proses selanjutnya adalah kontraktor memberikan penawaran kepada BUMD. Tetapi hal ini kemarin memang mendapat sedikit kendala karena seperti diketahui tidak semua BUMD bergerak di pengelolaan partisipasi interest. Sehingga untuk administrasinya pun itu juga menjadi kekhususan tersendiri. Artinya akta yang dibuat pun tidak seperti akta pada umumnya yang menyediakan segala aneka usaha, tetapi wajib dicantumkan di situ pengelolaan wilayah kerja, wajib menyantumkan partisipasi interest. Jadi itu menjadi syarat wajib. Apabila tidak dicantumkan dalam akta, maka pihak kontraktor belum dapat memberikan tawaran ke BUMD. Saat ini progresnya kontraktor telah melakukan komunikasi head to head dengan BUMD. Artinya sebelumnya kami belum dapat melakukan komunikasi karena belum adanya pelimpahan dari pemerintah provinsi kepada BUMD. Nah, setelah penunjukan dari gubernur, maka SKK Migas berdasarkan surat penunjukan gubernur tersebut memberikan surat kepada kontraktor, dalam hal ini adalah Pertamina Hulu Energi Company, untuk memberikan penawaran kepada BUMD. Nah, saat ini kami masih di proses itu. Jadi ada tahapan yang pertama pada saat proses penawarannya itu, yang pertama pada saat WK itu mendapat PUD 1, maka wajib memberikan tawaran kepada BUMD. Yang kedua, atau bahwa WK tersebut adalah WK yang diperpanjang kontrak kerjasamanya, maka juga harus wajib dan sanggup untuk memberikan penawaran PI 10% kepada BUMD. Dan ini fase yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota itu wajib menyiapkan BUMD yang khusus untuk mengelola PI tersebut. Dan itu waktunya sekitar 1 tahun, maksimal selama 1 tahun. Kemudian setelah disiapkan, maka pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota itu menyampaikan surat kepada SKK Migas mengenai BUMD yang akan mengelola partisipasi interest yang ditawarkan oleh SKK Migas tersebut. Nah, setelah itu terlampaui, maka SKK Migas akan memberikan surat kepada kontraktor menyampaikan bahwa BUMD yang akan mengelola PI tersebut. Nah, pada fase itu kontraktor diberikan waktu 60 hari kalender untuk menyampaikan tawarannya kepada BUMD. Setelah 60 hari, maka pada saat BUMD menerima tawaran dari kontraktor, itu juga diberikan waktu 60 hari untuk menjawab apakah tertarik dengan tawaran wilayah kerja Nunukan atau tidak. Setelah BUMD menjawab tertarik, maka kita akan masuk lagi ke proses selanjutnya, yaitu melakukan uji tuntas atau data room. Nah, uji tuntas atau data room ini memakan waktu yang cukup lama,
yaitu selama 180 hari Itu kalender. sudah dilalui semua. Itu belum dilalui. Oh, Kami saat ini masih di posisi menunggu penawaran dari pihak kontraktor. Oh gitu. Jadi kalau tadi ditanya berapa potensinya, itu nanti akan ada di fase selanjutnya, yaitu setelah mendapatkan tawaran dari kontraktor dan BUMD menjawab bersedia atau berminat, maka akan dilanjutkan ke uji data room. Nah, uji tuntas atau data room inilah akan diketahui potensi daripada reservoirnya tadi. Oke Bu, sebelum itu ini kan masih proses pada penawaran ya. Iya, Dari pihak kontraktor menyampaikan surat tawaran ke BUMD. iya. BUMD sudah memberi jawaban. Ini kontraktor belum memberikan penawaran. Belum penawaran. Tapi kami sudah menyampaikan persyaratannya kepada kontraktor, sehingga saat ini kami posisinya menunggu penawaran dari kontraktor. Oke. Iya. Nah itu berarti kita masih menunggu, ada nggak batas waktu dari pihak kontraktor memberikan jawaban dari BUMD? Seharusnya kalau dari surat yang kami kirimkan kemarin, setelah terpenuhinya persyaratan di tanggal 5 Februari, harusnya di tanggal 5 April kontraktor harusnya sudah memberikan Berarti penawaran. minggu ini ya? Iya. Nah itu diberikan biasanya waktu apa sih yang menjadi pertimbangan dari kontraktor sehingga harus menerima atau menolak dari penawaran dari BUMD? Kalau pertimbangan menolak sih tidak ya, karena di situ ada syaratnya kalau mereka PUD 1 itu wajib memberikan penawaran PI 10% kepada daerah atau BUMD. Jadi mereka punya kewajiban. Ya, betul. Walaupun sebenarnya memang pada awalnya mereka melakukan investasi di wilayah kerja tersebut sudah ada pemegang saham di perusahaan tersebut, tetapi Permen 37 dan PP 34 tersebut itu sudah menyampaikan bahwa ada kewajiban kontraktor yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi. Harusnya kalau misalkan kontraktor punya kewajiban untuk memberikan 10% ke daerah melalui BUMD itu, berarti kan tidak perlu banyak pertimbangan, yang penting persyaratan memenuhi, pasti itu akan Iya, jadi pasti harus ditawarkan. Ya. Jadi kita yang harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tawaran. Oke. Nah kalau setelah begitu jawaban dari kontraktor oke dengan BUMD, kemudian ada namanya data room tadi ya? Iya. Masuk di situ yang perlu waktu sekitar 180-an hari Atau sekitar 6 bulan. Cukup panjang juga ya? Ya, di situ tuh baru kita ketahui. Nanti kita akan dapat berapa? Karena dari di situ dipastikan bahwa apakah di sini betul-betul hak daripada provinsi atau ada hak daripada daerah, kota atau kabupaten lain. Ya. Mungkin bisa saja seperti kita ketahui di Kaltim itu mungkin cuma tukar dengan Kaltim. Karena saat ini untuk PI itu baru 2 provinsi saja yang mendapatkan. Jadi ONWJ Jabar dengan Kaltim di Hulu Mahakam. Dan kalau di ONWJ malah lebih banyak lagi pembagiannya. Karena memang reservoirnya tadi masuk ke wilayah-wilayah yang ada di. Artinya gini Tribunner, bahwa nanti ada ketentuan bahwa di mana lokasi eksplorasi migas tersebut. Kalau memang itu masuk di wilayah daerah, misalkan Bulungan atau Tarakan, tentunya KTT. mereka juga berhak untuk mendapatkan sebagian dari PI 10% itu. Berapa nilainya tentu juga terlihat berapa wilayah itu berada di, apakah masuk di wilayah Kaltara atau di wilayah daerah tersebut. Iya. Nah, Tribunner, ini juga perlu pemahaman kita semua bahwa prosesnya kan cukup panjang. Tidak semerta-merta bahwa BUMD terbentuk, kemudian dalam waktu dekat akan mendapatkan sebuah revenue dari masuk ke PAD, masih cukup panjang. Nah, misalkan tadi sampaikan bahwa begitu disetujui, kemudian data berapa potensi yang kita dapat, masih menunggu juga Bu? MOU lanjut mulai eksploitasi, kemudian sampai itu barang dijual, baru kita ketahuan berapa hasil yang diterima oleh daerah. Seperti itu Iya, betul. Jadi pada saat 180 hari itu baru memeriksa data. Ya, data. Jadi berapa potensi dari migas yang ada di kandungan migas. Setelah itu baru 180 hari atau 6 bulan lagi, nah ini akan terjadi potensi konflik. Karena
kalau misalnya masuk ke wilayah kabupaten atau kota lain selain haknya provinsi gitu ya, atau mungkin bisa jadi provinsi jauh lebih kecil, haknya kabupaten misalnya karena posisi dudukan sekarang ada di Bulungan, mungkin Bulungan lebih besar, nah provinsi jauh lebih kecil mungkin persentasenya. Nah ini juga menjadi dampak untuk perundingan, sehingga makanya dibutuhkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan MOU tersebut dengan pihak kontraktor. Setelah MOU disetujui, masih ada satu lagi proses, yaitu pengajuan ke SKK Migas. Nanti selanjutnya SKK Migas akan mengajukan kepada Menteri. Nah, Menteri akan memberikan persetujuan maksimal dalam waktu 30 hari. Ya, jadi itulah agak begitu panjang. Dan tentu kita berharap tidak ada konflik lah, tapi bagaimana sharing untuk daerah penghasil, tentunya juga Kaltara. Nah, tentunya mungkin Bu, kita juga pengen tahu sih, ketika kita kemudian setuju membentuk BMD Migas Kaltara Jaya, tentunya juga sudah punya gambaran nih bahwa di Kaltara ada beberapa wilayah kerja tadi kan, termasuk diantaranya adalah WK Nunukan. Nah, tentu kenapa tidak juga sekalian sambil menunggu nih, misalkan kita menunggu WK Nunukan, masih ada beberapa WK lain yang tentu punya potensi yang cukup gede juga. Nah, apakah ada ke depan mungkin Pemprov Kaltara dengan BMD itu mencoba membuat BMD baru, atau kemungkinan mungkin kan nggak dengan peraturan yang baru bahwa BMD PT Migas Kaltara Jaya ini bisa mengelola WK-WK lain gitu. Ya, sebagai informasi Tribuner bahwa Provinsi Kaltara itu sudah mendapatkan penawaran 4 wilayah kerja. 4 wilayah kerja. Mana aja itu? WK Nunukan, Bengara 1, WK Tarakan Offshore, dan juga WK Simenggaris. Nah, ini ada 4 penawaran. Nah, sebenarnya mungkin ini terjadi sesuatu yang agak miss, karena pada saat dibentuknya Perda itu hanya membentuk satu WK Nunukan, sehingga saat ini BUMD hanya dapat melakukan pengelolaan di wilayah kerja Nunukan saja. Nah, juga untuk bisa mengelola ataupun menjawab tawaran dari SKK Migas tersebut, BUMD harus punya payung hukum. Nah, untuk mengefisienkan, pemerintah daerah telah melakukan permohonan revisi Perda nomor 2 tahun 2018 tentang PT Migas Kaltara Jaya, agar penambahan dari wilayah kerja Nunukan ditambah dengan wilayah kerja di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga kita bisa menjawab ketiga penawaran tersebut. Untuk itu, kalau itu memang bisa kita kelola atau dapat PI dari 4 WK itu, sebenarnya potensinya lebih gede lagi kan untuk kontribusi ke PAD Kaltara, Ibu ya? Iya. Nah, lebih kalau besar. Dari 4 WK tadi yang saat ini dalam proses eksplorasi atau eksploitasi, yang duluan dieksplorasi, yang paling sudah tanda-tanda menghasilkan berapa WK mana itu? Kalau sesuai dengan data yang kami miliki saat ini, dan sesuai juga dengan hasil meeting dengan pihak PHINC, sebenarnya untuk wilayah kerja Nunukan sendiri itu mereka baru melakukan eksploitasi pada tahun 2025. Masih cukup panjang. Dan satu keistimewaan lagi, mungkin kita tidak bisa sama dengan Kalimantan Timur, walaupun sama-sama mendapatkan PI 10%, karena di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk Hulu Mahakam, WK Hulu Mahakam itu adalah wilayah kerja diperpanjang masa kontraknya. Iya, benar. Sehingga mereka sudah produksi sudah ada yang beli, dan sudah menghasilkan, dan sudah menutup biaya eksplorasinya karena sudah diperpanjang masa kontraknya. Jadi untuk kontrak terdahulu mereka sudah melakukan penutupan untuk biaya eksplorasinya. Sedangkan untuk Provinsi Kaltara, dari keempat penawaran wilayah kerja tersebut semuanya dalam posisi Plan of Development 1 atau POD 1, sehingga adalah betul-betul WK yang masih baru dilakukan eksploitasi. Nah, untuk WK yang saat ini sudah melakukan penjualan itu adalah WK Simenggaris. Itu udah melayani Pertamina, melayani PLN. Pertamina sudah melayani PLN untuk
PLN Kaltim juga, yang satunya adalah untuk PLN yang melakukan untuk wilayah Kalimantan Utara. Ya, PLN yang mengelola wilayah Kalimantan Utara, dan juga untuk PT Kayan pada Desember 2021. Jadi mereka per harinya itu per Desember 2001 nanti akan melakukan lifting itu 30 juta kubik per hari. Ya, berarti ibaratnya kalau kita bisa ikut mengelola di WK Simanggarai sebenarnya lebih cepat untuk mendapatkan PI tadi sebenarnya ya. Betul, karena sudah ada penjualan. Iya, jadi memang agak cukup panjang prosesnya Tribunner. Jangan dikira bahwa ketika PI itu sudah didapat daerah, kemudian langsung mendapatkan bagi hasil yang akan disampaikan oleh pemerintah. Seperti juga ketika di Hulu Mahakam itu, Bu, artinya bahwa yang itu sebenarnya sudah jalan sekian puluh tahun, iya. Bahkan kan zamannya Total, tapi kemudian sekarang beralih ke Pertamina itu, iya. Sehingga cukup panjang dan memang sudah mulai kelihatan kalau di Kukar dan Kaltim yang sudah ada sekian ya 10% sudah mulai diterima. Ada. Nah, artinya kalau kita berharap PI itu memberi kontribusi ke Kaltara, tadi dibayangkan kalau misalkan Wikanun itu baru 2005 eksploitasi, ya. Kemudian kalau dijual proses penjualan setahun, mungkin 2026 baru akan terasa hasilnya. Iya. Karena mungkin produksi pertama itu dipakai untuk menutup biaya eksplorasi dulu. Karena kita posisinya adalah di PUD 1. Betul. Nah, kalau disamakan dengan PI yang lain, BUMD yang mengelola PI di wilayah Kaltim itu didirikan tahun 2009, ya. Baru memberikan hasil di tahun 2019. Itu pun untuk wilayah kerja yang diperpanjang masa kontraknya, ya. Artinya sudah ada produksi di sana. Nah, apalagi kita yang memang produksinya untuk wilayah WK Nunukan itu kan terbesar potensinya adalah gas. Nah, gas ini kan baru bisa diambil pada saat ada yang beli. Nah, sekarang mereka sudah menyampaikan bahwa transaksi tersebut baru bisa dilakukan 2025. Itu yang informasi resmi dari GM di PHINC menyampaikan bahwa mereka baru melakukan produksi di tahun 2025. Nah, benar bisa bayangkan kita masih menunggu waktu sekitar 4-5 tahun, tetapi insya Allah itu menjadi sebuah potensi yang luar biasa untuk meningkatkan PAD di Kalimantan Utara. Bahkan kalau bisa kita bayangkan yang positif, yang luar biasa, kita mungkin bisa disamakan dengan Kaltim, dengan Riau, dengan yang lebih dulu mereka sudah punya penghasilan dari sektor migas. Tribunner, nah Ibu Pon, kita juga pengen tahu nih, ini kan kadang masyarakat tuh lihatnya dari kacamata masyarakat awam ya, ini kan BUMD migas. Nah, misalkan bisa nggak sih Bu, misalkan sambil menunggu tadi proses PI akhirnya bisa menghasilkan yang masih waktu sekitar 4-5 tahun, bisa nggak kalau bikin usaha sampingan gitu, boleh nggak itu ya? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahkan di aktenya pun kita tuh hanya menampilkan maksud dan tujuan daripada pendirian BUMD dimaksud, yaitu saat ini PT Migas Kaltara Jaya. Di situ disebutkan bahwa tujuan dan maksudnya adalah untuk mengelola PI 10%. Sehingga memang sesuai dengan ketentuan 37, Permen 37 tahun 2016, itu BUMD yang mengelola wilayah kerja atau mendapatkan atau ditunjuk untuk mengelola PI 10% tidak dapat melakukan usaha lain. Dan meskipun itu bakal menguntungkan daerah. Meskipun itu bakal menguntungkan daerah, jadi tidak boleh. Dan juga tidak boleh ada pemegang saham swasta. Unsurnya di kepemilikan sahamnya. Betul. Jadi misalkan nih, saya kan misalkan udah tahu nih bakal dapat untung 10% PI tadi ya. Saya punya duit, kemudian bisa nggak saya nitip saham? Itu tidak boleh ya? Tidak boleh, karena harus 100% milik pemerintah daerah atau yang terafiliasi sepenuhnya dengan pemerintah daerah. Karena memang niat pemerintah adalah memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk PI sebesar 10% dari penghasilan tadi. Betul, saat ini posisi PT Migas Kaltara Jaya itu posisi sahamnya adalah 99 milik Provinsi Kalimantan Utara, dan 1%-nya itu adalah milik BUMD Provinsi Kaltara juga. Tetapi ini pun menjadi satu kendala kemarin, makanya agak sedikit lama kami memenuhi aturan karena dipertanyakan oleh pihak kontraktor.
siapa komposisi saham di PT 1% tadi itu Benua ya. Anta Kataraja, itu hanya posisi 1%. Itu dipertanyakan. Ya. Dan akhirnya sesuai dengan keputusan pemegang saham, kemarin kepemilikan PT BKJ itu 100% adalah milik Pemprov. Sehingga hal tersebut baru bisa kita sampaikan kepada kontraktor bahwa sepenuhnya tidak ada unsur asing ataupun swasta di dalam kepemilikan sahamnya. Iya, sekali lagi memang murni niatnya adalah memberikan kontribusi kepada daerah. Tidak boleh sepeser pun uang dari luar pemerintah masuk di saham atau investasi di Migas Kaltara Jaya. Itulah Tribuner, sedikit ada gambaran bagaimana bahwa keberadaan atau berdirinya BUMD PT Migas Kaltara Jaya ini adalah sebagai semacam fasilitator untuk mengelola bagaimana nanti ketika dapat PI dalam pengelolaan migas di wilayah Kalimantan Utara. Termasuk tadi, meskipun ada beberapa WK, ada 4 yang disebutkan oleh Bu Niti, tidak bisa dikelola langsung oleh BUMD Migas Kaltara Jaya, tapi kecuali kalau ada perubahan perda yang membolehkan mengelola beberapa WK tadi, Bu ya. Tapi itu pun kemarin perubahannya tidak hanya pada wilayah kerja, tetapi juga merubah PT Migas Kaltara Jaya sebagai holding. Sehingga untuk menjawab 3 penawaran lain selain Nunukan, itu akan ditunjuk perusahaan perseroan daerah atau PPD. Berarti nanti boleh punya anak-anak perusahaan? Boleh punya anak perusahaan, tetapi induknya tidak boleh punya usaha lain. Walaupun istilahnya MKJ saat ini tidak ada kegiatan lain selain WK, maka tidak boleh juga melakukan kegiatan usaha lain. Tapi kalau anak perusahaannya boleh? Tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Tetap tadi terkait dengan PI. PI. Jadi boleh membuat anak perusahaan tetapi mengelola wilayah kerja. Karena kita hanya konsentrasi pada wilayah hulu, tidak pada wilayah hilir. Nah, ini pembatasan yang sedikit memang kurang adil ya. Nah, karena harapannya dengan WK ini kan ada multiplier effect. Nah, artinya ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa juga berdampak kepada masyarakat langsung. Ya, berdampak kepada masyarakat. Daerah juga punya andil di situ, punya peran serta untuk mengelola wilayah migas tersebut selain daripada mendapatkan PI 10%. Nah, ini juga menjadi satu hal yang patut dikaji, bahwa artinya kalau pihak kontraktor kerjasama dapat mengelola kedua aspek tersebut, hulu dan hilir, tetapi daerah itu hanya boleh berpartisipasi pada hulunya saja. Padahal ada multiplier effect di sana. Ada hal lain yang bisa didapatkan dari daerah atas kegiatan di wilayah kerja tersebut. Kadang kita mungkin masyarakat berharap betul, Bu, misalkan gini, Kaltara yang sudah punya sumber daya migas, tentunya berharap tidak ada lagi antrian orang beli BBM, cari gas juga lebih murah. Harapan kita kan gitu kan. Kadang misalkan kayak Balikpapan nih, tempat kilang yang begitu luar biasa, ternyata kita mau beli bensin masih antri. Nah, jadi Tribuner ini juga memberi pemahaman bahwa memang untuk di BUMD ini hanya lebih kepada sektor hulunya saja. Tentunya gini, kalau ingin berubah ya kebijakan pemerintah harus dirubah kan gitu, Bu ya. Sebenarnya kami juga berharap nanti, maksud saya, karena selama ini tadi bahwa ada BUMD Migas, harapannya pasti ada, wah kenapa nggak bikin agen LPG, agen SPBU yang ketika masyarakat bisa lebih mudah. Jadi memang seperti itu ya, tidak bisa seperti itu ya. Tidak bisa. Jadi itulah yang menjadi satu hal yang perlu dipikirkan kembali bagi pemangku kebijakan. Artinya supaya peran daerah ini lebih dari bukan hanya sektor hulunya saja, artinya terbatas, sedangkan sumber dayanya nggak terbatas diambil. Nah, mereka juga tidak terbatas untuk melakukan hulu dan hilir, tetapi kita hanya terbatas pada hulu saja. Karena harapan kami sekali lagi bahwa karena Kaltara ini begitu luas sampai di perbatasan, di pedalaman, yang kalau bicara soal BBM begitu luar biasa susahnya di sana kan. Tentu nanti kita bicara lagi ke depan. Oke, Bu Nati, ini terakhir ini terkait tadi rencana revisi Perda untuk pengelolaan WK BUMD kita, tidak hanya Nunukan. Karena apa? Karena kita punya beberapa lokasi, ada 4 tadi ya. Nah, apa sih yang harapannya agar segera Perda ini bisa direvisi, diputuskan sehingga bisa untuk mengelola 4 WK tadi.
Iya, harapannya memang besar sekali untuk bisa direvisinya Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang PT Migas Kaltara Jaya. Yang pertama tujuannya tentu untuk menjawab daripada tawaran SKK Migas terkait dengan wilayah kerja Bengara 1, Simenggaris dan juga Tarakan Offshore. Nah, yang mana ini sangat berpotensi juga untuk memberikan PAD. Kemudian dari sisi efisiensi operasional perusahaan, tentunya dengan adanya penambahan 3 wilayah kerja yang dapat dikelola oleh PT Migas Kaltara Jaya, ini tentu memberikan peluang bahwa dalam pelaksanaannya, dalam melakukan negosiasi dan juga penyiapan kontraktor untuk data roomnya, kita juga bisa dilakukan dalam satu kegiatan. Artinya dalam satu kos kita bisa melakukan 4 kegiatan di 4 wilayah kerja tadi. Dan selain itu juga tenggang waktu yang sudah sangat sempit yang diberikan oleh SKK Migas, karena sudah ada reminder yang kedua dari SKK Migas. Artinya kalau ini tidak segera disahkan, tentu kita hanya akan menunggu daripada wilayah kerja Nunukan, yang mana eksploitasinya baru akan dilakukan pada tahun 2025. Nah, reminder ini juga menjadi satu warning bahwa tidak selamanya SKK Migas akan menunggu kesediaan dari pemerintah. Itu berarti kalau misalkan daerah tidak mengambil, ya dilepas saja ya, kembali ke pemerintah itu ya? Dia akan langsung ke BUMN. Jadi daerah akan dianggap tidak berminat. Iya, dan ini sudah terjadi. Ada 2 wilayah kerja yang sudah dianggap tidak berminat BUMD-nya, yaitu di Sulawesi Tengah dan juga di Papua Barat. Ini hilang mereka punya hak privilege atau hak istimewanya, karena tadi dianggap pemerintah daerahnya tidak berminat. Tapi sebelum ini respon Pak Gubernur atau pemerintah provinsi seperti apa? Alhamdulillah dari hasil audiensi terakhir kami dengan Bapak Gubernur di bulan Maret kemarin, itu Pak Gubernur sangat mendukung percepatan daripada pengesahan perda ini dan sudah menyampaikan kepada Pak Sekda untuk ditindaklanjuti. Itulah Tribuner, kita tentunya juga masyarakat berharap agar perda ini segera ditetapkan sehingga BUMD PT Migas Kaltara Jaya bisa mengelola tidak hanya Wika Nunukan tapi wika-wika lain yang tentunya kontribusi pada jauh lebih besar. Dan karena juga ada beberapa WK yang sudah mulai beroperasi dan bahkan sudah menghasilkan, tentunya PAD juga segera masuk ke kita, Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih Bu Pon atas waktunya bisa bincang-bincang dan menambah wawasan kita yang dulunya tahunya BUMD Migas sekiranya bisa membuat ataupun membuka usaha LPG atau SPBU, ternyata ini lebih kepada bagaimana ikut mengelola dalam PI pengelolaan migas yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Terima kasih sekali lagi Tribuner, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.